saw Charlie. Nice. But I still hold on to my... Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Arya Cerita. Gimana kabar teman-teman hari ini? Apakah masih jomblo? Tapi semoga teman-teman semua dan keluarga selalu dalam kondisi yang sehat ya. Di video kali ini, admin mau nyeritain film yang berjudul Midnight Sun. Film ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis yang menderita penyakit langka dan sama sekali nggak boleh terkena sinar matahari. Selama bertahun-tahun, gadis ini sangat mengagumi seorang laki-laki yang hanya bisa dia pandangi dari jendela kamar dari masih kecil sampai mereka remaja. Ternyata mereka berdua akhirnya bisa saling bertemu, dan sejak saat itu kehidupan gadis ini berubah total dan menjadi lebih bahagia. Nah, kira-kira seperti apakah kelanjutan dari kisah mereka? Yuk langsung aja kita simak alur cerita filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis cantik yang bernama Katie. Ceritanya, sejak kecil Katie udah mengidap suatu penyakit langka yang bernama Xeroderma pigmentosum atau yang biasa disingkat XP. Gara-gara penyakit tersebut, Katie sama sekali nggak boleh terkena sinar matahari karena bisa memicu kanker kulit dan kelumpuhan otak sampai menyebabkan kematian. Oleh sebab itu, sang ayah yang bernama Jack sangat overprotektif pada putrinya. Dari Katie masih kecil, dia hanya tinggal bersama sang ayah karena ibunya udah meninggal akibat kecelakaan. Sedihnya lagi, Katie juga nggak punya teman sebaya, tapi pada suatu hari datang seorang anak bernama Morgan yang akhirnya menjadi sahabatnya sampai mereka remaja. Dalam kehidupan sehari-harinya, Katie hanya belajar di rumah, check up kondisi kesehatan, dan bermain gitar seperti hobi ibunya. Dan hampir setiap hari, Katie melihat seorang anak laki-laki bernama Charlie yang selalu lewat di depan rumahnya selama bertahun-tahun. But I still hold on to my dreams. Lalu pada suatu hari, anak-anak yang sebaya dengan Katie ceritanya baru aja lulus dari SMA. Di sisi lain, Jack juga mengadakan acara kelulusan bagi putrinya agar Katie juga bisa merasakan lulus sekolah seperti anak-anak normal yang lain. Sebagai hadiah kelulusan, Jack kemudian memberikan Katie sebuah gitar tua yang sering dimainkan oleh ibunya waktu dia masih kecil. Lalu di malam harinya, Katie meminta izin pada sang ayah kalau dia ingin menyanyi di sebuah stasiun yang jaraknya enggak jauh dari rumah. Oke, adegan kemudian berpindah sebentar ke Charlie, di mana dia dan teman-teman sekolahnya lagi mengadakan pesta kelulusan. Namun Charlie lagi nggak mood untuk berpesta dengan mereka karena dia masih kepikiran soal beasiswa dari universitas bernama Berkeley. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba datang seorang wanita bernama Zoe yang ceritanya naksir pada Charlie. Dan sebelum Charlie pergi, Zoe sempat mengundangnya untuk datang ke pesta kelulusan yang akan diadakan di rumahnya beberapa hari lagi. Sementara itu di tempat lain, Katie yang udah sampai di stasiun langsung mengadakan konser tunggal sambil menunggu kedatangan orang-orang yang baru aja turun dari kereta. Di saat yang bersamaan, Charlie yang kebetulan lewat di dekat sana nggak sengaja mendengar suara nyanyian Katie yang membuatnya penasaran. Tapi begitu mereka saling bertatap muka, Katie malah menjadi panik dan ingin segera pergi dari tempat itu. Katie pun beralasan kalau dia harus pulang untuk membuat pemakaman bagi kucingnya, sampai-sampai dia melupakan buku lagunya yang ketinggalan. Keesokan harinya, Jack datang menemui seorang dokter bernama Paula untuk memberi info tentang kondisi kesehatan Katie. Karena menurut penelitian, semakin tua umur pengidap penyakit XP maka akan lebih rentan mengalami gejala yang berbahaya.
Selama bertahun-tahun, Jack masih terus berharap kalau para dokter bisa menyembuhkan penyakit putrinya. Sayangnya, para dokter kesulitan dalam mendapatkan dana penelitian karena penyakit ini sangat langka terjadi pada manusia. Sementara itu di tempat lain, Katie lagi curhat pada Morgan tentang pertemuannya dengan Charlie yang membuatnya malu karena dia naksir selama bertahun-tahun. Namun tiba-tiba Katie menyadari kalau buku musiknya udah ketinggalan, sehingga dia memohon pada Morgan untuk mencarinya ke stasiun. Nah, begitu Morgan sampai di stasiun, dia nggak sengaja melihat Charlie yang lagi plonga-plongo sambil menunggu pemilik buku tersebut. Dan karena Charlie ingin mengembalikan buku itu sendiri, Morgan memiliki ide untuk berbohong pada Katie kalau bukunya dititipkan pada petugas stasiun yang bernama Fred. Kemudian saat Katie datang, dia akhirnya melihat Charlie yang udah menunggunya. Katie pun langsung ngomel-ngomel pada Morgan yang memang sengaja menjebaknya agar bertemu dengan Charlie. Setelah selesai menelpon, ternyata Charlie bisa melihat keberadaan Katie, sehingga mau nggak mau dia harus menemui Charlie walaupun merasa sangat gugup. Lalu ketika Katie meminta bukunya dikembalikan, Charlie akhirnya berhasil mengajaknya berkenalan dan ingin mengantarnya pulang ke rumah. Kemudian saat di perjalanan pulang, Katie bercerita kalau selama ini dia mengikuti sekolah di rumah karena ayahnya sangat overprotective. Dan sesampainya di tempat tujuan, Charlie akhirnya menyadari kalau hampir setiap hari dia lewat di depan rumah Katie. Karena menurutnya pertemuan ini begitu berkesan, kapan-kapan Charlie ingin mengajak Katie untuk jalan-jalan keluar rumah. Katie pun menerima ajakan tersebut dan beralasan kalau dia hanya memiliki waktu luang pada malam hari. Keesokan harinya, Morgan dan Katie mulai berdebat karena Katie nggak memberitahu Charlie tentang penyakit XP yang dideritanya. Kebetulan teman kerja Morgan yang bernama Garver juga akan mengadakan pesta di rumahnya, sehingga dia meminta Katie untuk mengajak Charlie pergi bersama. Begitu Charlie setuju, mereka berdua kemudian meminta izin pada Jack agar diperbolehkan untuk datang ke pesta tersebut. Dan setelah berhasil membujuk Jack, Morgan lalu membantu Katie untuk berdandan agar terlihat lebih cantik. Singkat cerita, saat mereka tiba di tempat tujuan, Morgan menjadi sangat kesal pada Garver yang menurutnya nggak becus dalam mengadakan pesta. Nggak lama kemudian, Charlie juga datang ke tempat itu dan menjadi terpesona melihat kecantikan Katie. Karena tempat ini sepi nggak ada orang, Charlie memiliki ide untuk mengajak mereka semua ke rumah Zoe yang kebetulan juga lagi mengadakan pesta. Dan setibanya mereka di sana, Zoe menjadi cemburu karena Charlie datang ke rumahnya dengan mengajak wanita lain. Melihat kondisi yang berbeda dari rumah Garver, Katie merasa sangat canggung karena malam ini adalah pertama kalinya dia datang ke sebuah pesta. Untungnya Charlie bisa menjadi pendamping yang baik sehingga Katie bisa menikmati pengalaman pertamanya yang hanya pernah dia lihat di film-film. Setelah cukup lama berada di pesta itu, Charlie ingin mengajak Katie untuk keluar dari rumah Zoe dan pergi ke suatu tempat. Di waktu yang bersamaan, Garver tiba-tiba mencoba merayu Morgan untuk berdansa sampai mereka joget-joget di tempat lain. Singkat cerita, saat mereka tiba di sebuah dermaga, Charlie bercerita kalau beberapa tahun yang lalu dia mengalami kecelakaan yang membuat tangannya cedera. Karena kejadian itu, Charlie jadi jarang latihan berenang dan merasa nggak yakin kalau dia bisa mendapatkan beasiswa dari Universitas Berkeley. Selain mendengar curhatan Charlie,
Katie juga bercerita kalau waktu masih kecil dia juga sering datang ke tempat ini bersama dengan ibunya sebelum meninggal. I'm so sorry. You know, we can go. Charlie pun kemudian memperlihatkan sebuah kapal milik seseorang yang sedang dia jaga dan berjanji akan mengajak Katie berlayar suatu hari sambil melihat matahari terbenam. Lalu sesampainya di rumah, Charlie yang udah mulai jatuh cinta pada Katie ingin mengajaknya jalan-jalan lagi esok hari. Dan seperti biasa, Katie selalu mengatakan kalau dia hanya memiliki waktu luang di malam hari tanpa memberitahu Charlie apa alasannya. It's perfect. Keesokan harinya, Katie nggak sengaja melihat Morgan yang lagi asik chattingan dengan Garver yang sekarang udah menjadi pacarnya. Dalam pembicaraan itu, Katie juga ingin meminta bantuan Morgan untuk berbohong pada ayahnya karena malam ini dia akan pergi bersama Charlie. Kemudian saat ingin keluar, Katie ternyata nggak bisa berbohong pada sang ayah dan akhirnya mengaku kalau dia ada janji dengan seorang laki-laki bernama Charlie. Jack pun sempat marah karena Charlie belum tahu tentang penyakit XP yang dideritanya, tapi Katie meminta waktu dalam beberapa hari untuk berkata jujur. Akhirnya sejak hari itu, mereka berdua jadi sering menghabiskan waktu bersama untuk bersenang-senang ke tempat yang ingin Katie kunjungi. Dan saking bahagianya, Katie jadi punya inspirasi dalam menulis lagu baru, tapi sayangnya dia lupa memberitahu Charlie tentang penyakitnya. Lalu pada suatu malam, Charlie bercerita kalau Universitas Berkeley menawarkan beasiswa lagi jika dia bisa menang di kompetisi renang bulan depan. Di sana, Charlie juga ingin mengajak Katie untuk berkencan secara resmi, sehingga dia harus siap bertemu dengan Jack dan meminta izin. Kemudian saat mereka bertemu, Jack mulai bertanya seputar kehidupan Charlie karena dia ingin memastikan kalau Katie berkencan dengan laki-laki baik. Namun begitu Jack ingin bercerita tentang penyakit XP, Katie udah keburu datang yang membuat pembicaraan mereka harus terhenti dan lanjut ke acara foto bersama. Untuk memeriahkan acara kencan pertama mereka, Charlie kemudian mengajak Katie naik kereta untuk menuju ke kota besar. Dan setibanya di sana, Charlie membawa Katie ke sebuah tempat konser yang merupakan pengalaman pertamanya dalam menonton konser secara langsung. Sambil menunggu kereta kembali, Charlie kemudian meminta Katie untuk menyanyi di depan orang-orang seperti yang biasa dia lakukan di stasiun. Awalnya, Katie merasa gugup karena berada di tempat yang baru, tapi begitu dia menyanyi, ternyata orang-orang mulai banyak yang berkumpul untuk mendengarkan lagunya. Singkat cerita, setelah turun dari kereta, mereka berdua lanjut jalan-jalan di sekitar dermaga dan Katie juga ingin mengajak Charlie untuk berenang di pantai. Mereka berdua juga membicarakan tentang kompetisi renang yang akan diikuti oleh Charlie, sampai-sampai Katie baru mengetahui kalau jam tangannya mati akibat kemasukan air. Begitu menyadari matahari akan segera terbit, Katie jadi tergesa-gesa untuk segera pulang, sedangkan Charlie yang juga ikut panik sama sekali nggak tahu apa yang sedang terjadi. Sayangnya, Katie sempat terkena matahari selama beberapa detik, dan akhirnya Charlie baru mengetahui dari Morgan kalau Katie menderita penyakit XP. Keesokan harinya, Jack membawa Katie ke rumah sakit untuk memeriksa kondisi kesehatannya yang udah mulai mengalami bercak pada kulit. Dokter Paula pun curiga kalau Katie akan mengalami berbagai gejala baru, seperti gemetar tanpa sadar, kejang otot, dan kehilangan fungsi motorik secara perlahan. Sementara itu di tempat lain, Charlie yang masih syok gara-gara kejadian kemarin, mencoba untuk mencari tahu seperti apakah penyakit XP yang diderita oleh Katie. Dan akhirnya Charlie baru menyadari kenapa selama ini Katie selalu memakai alasan kalau dia hanya punya waktu luang pada malam hari.
Semenjak mengetahui penyakit XP dari internet, Charlie terus mengirim pesan pada Katie dengan harapan mereka bisa bertemu kembali. Namun Katie sama sekali nggak mau melihat pesan itu karena dia nggak mau membuat Charlie terluka setelah mengetahui penyakitnya ini. He's gonna get hurt, and I'm not gonna be the one who hurts him. Sementara itu di tempat lain, Dr. Paula datang menemui Jack untuk memberitahu kalau dana penelitian tentang penyakit XP ini udah dihentikan. Berita itu pun membuat Jack merasa putus asa karena dia udah melakukan yang terbaik untuk melindungi Katie dari kecil dan sayangnya harus berakhir seperti ini. Akhirnya sejak hari itu, kondisi Katie terus memburuk sampai-sampai dia nggak bisa lagi untuk bermain gitar akibat berbagai gejala yang mulai timbul dari penyakitnya. Dan suatu hari, Katie mendaftarkan sang ayah pada sebuah situs kencan agar Jack bisa memulai kehidupannya yang baru. Nah, ternyata si Katie ini udah mengetahui kalau umurnya hanya sisa sebentar lagi dan udah siap untuk pergi meninggalkan Jack seperti ibunya. Oleh sebab itu, Katie ingin sang ayah untuk memulai kehidupan yang baru dan hal ini merupakan permohonan terakhirnya agar Jack bisa memiliki keluarga lagi. Kemudian di malam harinya, Charlie datang ke rumah untuk membawakan makanan karena Jack memang sengaja menelponnya agar bisa bertemu dengan Katie. Dalam kesempatan itu, Katie berusaha untuk meminta maaf pada Charlie karena selama ini dia nggak pernah memberitahu tentang penyakitnya. Selain meminta maaf, ternyata Katie juga ingin minta putus karena dia nggak mau membuat Charlie terluka ketika dia meninggal nanti. Namun perasaan Charlie nggak pernah berubah sedikit pun kepada Katie dan dia juga nggak mau meninggalkan Katie hanya karena kondisinya sedang terpuruk. Beberapa waktu kemudian, Charlie akhirnya mengikuti kompetisi renang yang disaksikan langsung oleh Katie, Jack, kedua orang tua Charlie, dan pelatih renang dari Universitas Berkeley. Ceritanya, Charlie berhasil memenangkan kompetisi tersebut sehingga si pelatih berjanji akan memberikan beasiswa penuh kepadanya. Sebelum mereka pulang, Charlie sempat berterima kasih kepada Jack yang udah mau datang bersama Katie untuk menonton perlombaan itu. Charlie pun kemudian meminta izin kepada Jack kalau malam ini dia ingin mengajak Katie keluar rumah. Sesampainya di tempat tujuan, ternyata Charlie membawa Katie ke sebuah studio untuk membuat rekaman lagu yang udah dia ciptakan selama ini. Awalnya Katie menolak karena dia udah nggak bisa bermain gitar, tapi akhirnya Charlie berhasil membujuknya untuk menyanyikan lagunya yang berjudul Charlie Song. Setelah rekaman lagunya itu jadi, Charlie mencoba untuk menguploadnya ke media sosial dan selalu menemani Katie dalam menjalani sisa kehidupannya. Katie pun akhirnya mengaku kalau dari kecil dia selalu memperhatikan Charlie yang lewat di depan rumah dan kini dia sangat bahagia karena mereka bisa saling mencintai. Keesokan harinya saat Charlie akan bekerja, Katie yang udah tahu kalau hidupnya akan berakhir ingin menagih janji pada Charlie yang akan membawanya ikut berlayar. Dengan berat hati, mereka semua kemudian membawa Katie ke dermaga yang dimana dia akhirnya berpamitan pada sang ayah dan Morgan. Lalu ketika mereka berlayar, Katie sempat mengatakan pada Charlie kalau inilah momen bahagia yang ingin dia rasakan agar terbebas dari penderitaannya. Dan akhirnya Katie benar-benar pergi meninggalkan mereka yang tentu aja membuat mereka bertiga sangat sedih dan merasa kehilangan. Beberapa hari kemudian, Charlie yang akan kuliah di kota lain ingin berpamitan kepada Jack sehingga Jack juga memberikannya hadiah berupa buku lagu peninggalan Katie. Di sana, Charlie sempat merasa bersalah atas kematian Katie
Tapi menurut Jack, hal ini pasti akan terjadi cepat atau lambat karena penyakitnya memang belum bisa disembuhkan. And every day was gonna be a gift. Lalu ketika di perjalanan, Charlie nggak sengaja mendengar sebuah siaran di radio kalau lagu Katie yang udah dia-upload di media sosial ternyata udah ditonton jutaan orang dan menjadi viral. Charlie pun segera mengirim pesan agar Jack mendengarkan lagu tersebut dan membuatnya sangat bangga kepada Katie. That's my girl! Can you hear this? Put it down! Oke teman-teman, sekian ya perjumpaan kita di video kali ini yang admin nggak tahu harus bilang happy atau sad ending. Tapi yang jelas admin mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dan sampai jumpa di video yang berikutnya.